get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Oke, mudah-mudahan kalian juga saat ini sedang bersama orang yang tepat guys, karena weekend adalah waktu yang tepat untuk dihabiskan bersama orang yang tepat ya. Kalau misal saat ini kamu masih berada bersama orang yang tidak tepat, masih bersama orang yang menurutmu nggak pas harusnya mendampingimu saat ini atau berada di dekatmu saat ini, ya disabar-sabarin aja ya. Tapi untuk kalian yang saat ini bersama orang yang tepat, manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Cherish every moment katanya guys, create memories. Karena kebersamaan itu nggak bakal selamanya ya. Karena dunia ini kan berubah, ada awalnya ada akhirnya. Karena baru-baru ini aku juga kehilangan guys. Yang pergi itu adalah anjing kesayanganku ya. Untuk beberapa orang mungkin tidak bisa memahami seperti apa rasanya ditinggalkan anjing kesayangan. Tapi untuk yang dog lover atau cat lover atau pets lover begitu ya, kalian pasti paham bagaimana rasanya ditinggal ya. Itu bikin patah hati luar biasa guys. Namanya Coco. Umurnya 14 tahun, dia aku udah 12 tahun, dia Aquarius guys ya. 12 tahun kebersamaan itu banyak banget ternyata memori, rutinitas yang diulang-ulang begitu, yang kadang-kadang bikin sebel, bikin bosan. Tapi setelah dia udah nggak ada gitu, aku malah kecarian gitu, aku malah pengen diulang lagi tapi udah nggak bisa. 2 hari terakhir aku memang masih nangis-nangis guys, makanya tidak ada readingan ya. Selama 2 hari terakhir ini nggak ada readingan. Padahal aku punya, harusnya ada beberapa special reading lagi yang pengen aku kasihin ke kamu gitu ya, ke kalian. Mulai dari pick a card yes or no, dan kemudian tentang kamu dan dia gitu. Tapi itu harus terlewat ya. Aku memilih untuk menenangkan diri dulu dan kemudian I'm ready for urgent message. Oke. Hari Minggu ada urgent message. Ini biasanya readingan yang ditunggu-tunggu karena ratingnya tinggi guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Tapi yang jelas itu yang aku mau sampaikan ke kamu, ke kalian semua. Untuk kamu yang saat ini bersama orang yang tepat, nikmati setiap momen, karena momen menyebalkan sekalipun suatu saat pasti akan dirindukan. Ini sudah pernah terjadi padaku sebelumnya, tapi yang kali ini jauh lebih knock me down ya, yang membuat aku benar-benar Oke guys, biarlah yang pergi-pergi, yang tinggal di sini ya menanggung sedihnya dan kemudian masih harus melanjutkan hidupnya, enggak sih? The show must go on katanya. Hidup masih terus berlanjut. Aku juga mau bilang turut berduka cita untuk teman-teman semua pendengar atau penonton Be Delightful ini, yang terutama di bulan Januari kehilangan ya, yang kalian sayangi, bisa jadi orang ataupun hewan peliharaan atau siapapun itu yang menurut kalian itu penting banget dalam hidup kalian, dan it's over, sudah selesai begitu ya. Mudah-mudahan segera dipulihkan dan dikuatkan ya. Oke. Jadi aku mohon maaf ya guys kalau suaraku rada-rada bindeng begitu ya. You know what happened to crying man. Oke, tapi apapun itu aku akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kalian semua di readingan kali ini, because this is urgent message for the next 7 days. Pesan penting untuk kalian semua guys di 7 hari ke depan ya, untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Readingan ini akan bersifat general karena bisa tentang apa saja. Silakan kamu tarik ke dalam situasi yang kamu hadapi, oke? Dan kemudian aku hanya akan ambil 2 kartu dari deck tarot, top of the deck atau energi di mana saat ini posisimu berada, dan kemudian bottom of the deck, peluang atau prospek yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan kalau kita melihat energimu saat ini. Jadi X sama dengan Y, kurang lebih seperti itu, oke? Lalu aku akan mengambil 1 kartu oracle sebagai nasihat atau petunjuk guys dalam menghadapi 7 hari ke depan sesuai dengan situasi yang terlihat di kartu top of the deck dan bottom of the deck yang aku bukakan, oke? Aku hanya akan shuffle 3 kali dan membagi 3 kartu oracle ini, lalu membiarkannya mengalir secara natural ya. Untuk ke-12 zodiac sign sesuai urutan yang biasa aku buat dari Taurus, dimulai dan diakhiri di Pisces. Oke, ready. Jadi 12 kartu paling atas adalah 12 kartu yang paling penting untuk 1 minggu ke depan ya guys. Lalu kita akan segera mengacak secara random, langsung umum, bebas, dan rahasia zodiak yang akan mendapatkan video extended. 1 zodiak mewakili masing-masing elemen. Ini adalah elemen tanah yang aku pegang saat ini. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini ya. Halo. Ambil yang paling bawah. Wise Counselor, this is the Hierophant guys, kartunya Taurus. Halo Taurus. Kita lanjutkan untuk fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius di sini.
Dam dadam dam. Leo, ada The Strange. Leo udah berapa minggu berturut-turut ya dapat video extended ya. Berarti ada pesan penting untuk kamu. Mengalahkan untuk zodiak lainnya di elemenmu ya. Biasanya seperti itu. Kita lanjutkan untuk air sign ya guys. Ada Libra, Gemini dan Aquarius. Halo. Gemini, The Lovers, dan kemudian satu lagi untuk water sign ada Cancer, Scorpio, dan Pisces di sini. Mana dia? Oke, ini dia. Bukan bawah. Ya. The Moon, Pisces. Oke, jadi ada Taurus, kemudian Leo, Gemini dan Pisces yang akan mendapatkan video extended ya guys. Kalau nanti yang aku sampaikan ke kamu itu menurutmu resonate, itu seperti apa yang kamu jalani saat ini, atau menurutmu kayak bakalan terjadi di dalam hidupmu di 1 minggu ke depan, dan tertarik untuk melihat informasi lebih detailnya dan akan ada lebih banyak nasihat untuk kamu nantinya, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya. Di sana kita akan membahas tentang challenge-nya, kemudian fokusnya, targetnya, dan kemungkinan yang akan terjadi ke depannya lagi. Lebih mendetail lagi dan lebih dalam lagi, oke? Aku sudah siapkan 3 link di kotak deskripsinya guys, dari nyawer.co, Sociabuzz, dan kemudian The Patreon. Mudah-mudahan ketiga link tersebut bisa mengakomodasi siapa saja yang tertarik untuk menonton video extended ya guys. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, jangan ragu-ragu untuk chat ke aku. Nomor WA aku itu ada di ujung-ujung setiap video yang aku upload di channel YouTubeku guys. Video reguler ya. Apa itu video reguler, Ray? Semua video yang naik malam hari, oke? Oke. Baiklah, kita akan segera mulai saja. Untuk yang mau jumping karena kalian suka lompat-lompat ya, kalian nggak pengen lihat zodiak lainnya, aku ada bikin timestamp juga ya. Silakan dilihat di bagian bawah itu akan ada angka dan kemudian ada zodiaknya. Kalau misalnya kamu tuh pengen langsung lihat ke Gemini, silakan klik Gemini-nya ya. Jadi waktu nggak akan terbuang dengan sia-sia karena aku tahu waktu kalian itu sangat berharga guys. Oke, kita segera mulai saja. Aku akan pakai deck yang ini untuk urgent message minggu ini. Mana minumnya? Minum dulu. No. Aduh, minumnya berisik ya, namanya juga Batak guys. Oke, and then I will need my pot. Mana pot? Oh ini, udah beres. Kita mulai saja ya. Dari Earth Sign duluan. Halo Taurus, kamu selalu yang pertama. This is the Hero Fan, kartunya para Taurus. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this. For Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Taurus dalam 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada the King of Pentacles. This is you, Taurus. This is your energy, guys. Karena Pentacles itu adalah energinya Earth sign ya, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Dan yang di bawahnya ada the Sun. Entah kenapa aku ngerasa kamu akan lebih keras kepala dari biasanya, Taurus ya. Karena kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan? Tentu saja. Ya, dalam hal apa saja nih ya guys. Jadi ada mungkin yang mencoba untuk utak-atik kamu, kulik-kulik kulik-kulik kamu gitu ya. Kayak mencoba untuk mengubah prinsipmu, mengubah pendapatmu, kayak membuat kamu ingin mengurungkan niat. Oke. Dan kemudian penting sekali bagimu untuk keras kepala lebih dari yang biasanya Taurus selama 1 minggu ke depan. Karena yang kamu rencanakan atau yang ingin kamu lakukan itu yang saat ini adalah prinsipmu itu yang benar. At least menurutmu. Sehingga desain ini datang. Setelah kamu berhasil menjalankan prinsipmu itu atau keputusanmu itu atau yang menurutmu benar itu, kamu akan merasa happy karena kamu menjalankan apa yang kamu mau. Kamu melakukan apa yang kamu inginkan, bukan mengubah tindakanmu berdasarkan pendapat dari orang lain. Ya, King of Pentacles itu guys, raja yang paling logik, realistis ya, King of Management istilahnya. Dia tahu apa yang dia lakukan, dia tahu sisi negatif dan sisi positifnya gitu ya, punish and reward untuk setiap perbuatannya, dan dia siap menanggung apapun yang akan terjadi berikutnya setelah perbuatannya ini ya. Karena guys, di dunia ini memang kita melakukan sesuatu itu bebas, tapi akan selalu ada punish and reward ya kan. Kalau kita berbuat yang baik atau yang salah pun pasti akan ada imbalannya atau balasannya untuk kita, kayak begitu. Dan kamu Taurus akan ready for that ya. Jadi kalau kamu mengikuti pendapat orang lain, kemungkinan besar kamu nggak bisa
kayak menuntut orang lain. Kenapa sih kamu dulunya menyarankan aku melakukan ini? Kamu gak akan bisa melakukan itu, ya. Karena memang ini tindakannya harus kamu yang buat, ya kan, keputusannya harus kamu yang buat. Jadi pastikan jangan ada campur tangan orang lain. Kamu boleh dengar pendapat mereka, tapi tetap keputusanmu yang paling penting. Karena kamu 1 minggu ke depan ada dalam fase-fase paling tinggi dalam tanggung jawab untuk membuat keputusan, dan kamu akan senang sekali dengan apapun yang kamu putuskan tersebut, ya. Karena di sana ini kartu Major Arcana, guys, dan aku rasa ini ada approval dari universe untuk kamu, ya. So, jangan ragu-ragu dan tidak perlu lihat kanan kiri untuk mengambil keputusan atau berbuat sesuatu atau bertindak, ya. Don't do that, ya. Kamu bisa melakukan. You are the King of Pentacles here, oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu, Taurus. Yes, right action. Ini adalah tindakan yang tepat. Apapun yang kamu pikirkan saat ini, Taurus, yang pengen kamu lakukan 1 minggu ke depan, tapi selalu saja ada faktor eksternal yang mau mengganggumu. No, tindakanmu yang tepat. Because you are the King of Pentacles. This is your energy. Kamu sedang menjadi dirimu dengan maksimal di 1 minggu ke depan, Taurus. So don't worry about anything, okay? Just do it because you do the right action. Oke, kamu akan dapat video extended karena wise counselor muncul di sini. Kita akan bahas ini di video extended, ya guys. Right action itu akan membawa kamu kepada happiness. Tindakan yang tepat itu akan membuatmu senang, bahagia. Oke, congratulations for the next 7 days, Taurus, ya. You are you and you do the right things. Oke, mari kita lanjutkan untuk yang kedua. Urusan yang kedua ada Virgo. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo. The Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Virgo selama 7 hari ke depan, ya guys. Kartu yang di atas ada The Ten of Swords. Wow, apa-apaan ini Virgo? Dan kartu yang di bawah ada The Star. Kenapa ketika topiknya ini menarik sekali tapi tidak dapat video extended? Ya nggak apa-apa lah ya guys. Ya, itu yang kartu yang keluar tadi ketika aku random, aku acak shuffle kan, itu secara adil kan ngambil kartunya, ya. Dan yang aku lihat 1 minggu ini atau di awal-awal minggu ini, Januari lagi, hari Minggu, Senin, Selasa ini kamu masih berada dalam The Ten of Swords, ya. The Ten of Swords itu hal yang paling menyakitkan, guys, di deck tarot. Tidak ada yang lebih menyakitkan selain The Ten of Swords, ya. Dan aku lihat kamu merasa seperti tidak ada bantuan dari mana-mana pun. Even universe seolah-olah menutup mata darimu saat ini. Oke Virgo, don't worry about that guys, karena dalam 7 hari ke depan akan ada solusi untukmu. Masalah apapun yang membuat kamu dalam Ten of Swords ini, dalam 1 minggu ke depan akan ada solusi, ya. Mata Tuhan yang menurutmu tertutup akan terbuka. Sebenarnya dia tidak pernah menutup matanya, tapi dia menunggu waktu yang tepat, karena itulah simbol dari Major Arcana, guys, divine timing. Tuhan bisa bantu kita keluar dari permasalahan kapan saja dia mau, tapi dia tuh punya waktunya sendiri. Dan itulah kadang yang sulit untuk dipahami manusia. Kita manusia tuh sulit memahami, kok waktunya lama banget sih, kok aku nggak kaya-kaya sih, kok aku nggak bisa lepas dari lilitan pinjol sih sampai sekarang, kok aku nggak naik-naik pangkat sih, kok aku belum bisa menemukan pasangan hidup sih, lama banget. Kita manusia akan cenderung berpikir seperti itu karena kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan berpikir, ya. Tuhan itu kan melihat sesuatu dalam big picture, guys. Karena dia ngurusin universe, sementara kamu ngurusin hidupmu sendiri, ya. Mungkin beberapa orang ada yang menjadi tanggung jawabmu, tapi itu skopnya kecil banget, seperti debu, ya, kalau kita di bumi ini. Sementara Tuhan itu maha kuasa, dia mengatur universe. Dan tentunya untuk bisa membuat kamu berada di posisi tertentu, dia tuh harus bekerja di balik layar yang tidak bisa kita lihat, guys. Mengatur sana sini dulu supaya segala sesuatunya tetap berjalan dengan baik. Karena guys, di dunia ini kan banyak hal, bukan tentang kita saja, ya. Karena itulah selalu orang-orang tua bilang ke kita, sabar ya Ndo, sabar ya Le, kamu itu harus sabar dalam menjalani semuanya, termasuk Ten of Swords kamu ini, Virgo, ya. Dan pesan penting untuk kamu dalam 7 hari ke depan, solusi akan segera datang. Permasalahan apapun itu yang membuat kamu merasa seperti ditusuk pedang, dari belakang ada 10 pedangnya, guys, oke? Even semua cakramu, rasamu itu kayak tertusuk, saking sakitnya yang kamu jalani saat ini, solusi akan datang di 1 minggu ke depan. Aku rasa dimulai dari Kamis, ya. That's the divine time. Itulah waktu yang tepat dari universe untuk memberikan solusi padamu, dan ini akan sangat melegakan sekali, guys, karena The Star ini light at the end of the tunnel. Cahaya di ujung terowongan yang gelap. So keep moving, Virgo. Kalau kamu pengen lihat cahaya di ujung terowongan, kamu nggak bakal bisa lihat itu kalau kamu nggak bergerak.
Semua orang yang duduk diam menangis di tengah-tengah terowongan yang gelap tadi, dia nggak akan pernah bisa melihat jalan keluar. Dia harus bergerak terus, even nggak tahu apa yang dia lakukan itu, even nggak yakin dengan yang dia lakukan, tapi dia jalan terus. Semakin tough atau kuat dia berjalan, even menyakitkan, maka cahaya itu akan segera terlihat. Kayak begitu yang aku lihat ya. Dan dalam 1 minggu ini kamu akan segera mendapatkan the star itu. Solusi ini akan dalam bentuk hal yang menyenangkan sekali tentunya ya, karena dari universe hadiah guys ya. Bukan solusi yang so-so yang kayak ya udah deh apa boleh buat ini aja disyukur deh, bukan. Tapi solusi yang akan membuat kamu langsung thanks God. Kamu akan bilang seperti itu, syukur alhamdulillah. Oke? Amin ya guys. Gratitude, syukur, alhamdulillah ya. Ini nasihat yang penting untuk kamu guys. Sebelum the star ini datang, sebelum solusi ini datang, let's say syukur alhamdulillah. Dimulai dari sekarang. Kenapa? Karena itulah iman atau kepercayaan itu kita itu yang kayak bilang bahwa solusi akan datang. Solusi atau pemecahan atas permasalahan yang aku jalani saat ini pasti akan datang. Aku percaya itu. Makanya setiap saat alhamdulillah itu akan memanifestasi di star. Ya. Dalam setiap alhamdulillah yang kita bilang itu akan ada kelegaan. Kelegaan itu yang akan membuat kita bisa berjalan di lorong gelap tadi, di terowongan gelap tadi, sampai menemukan pintu keluarnya tadi, the star. Ya, jadi akan ada pintu keluar yang datang untuk kamu, dan pintu keluar dari permasalahan kamu tentunya ya Virgo, dan saran untuk kamu adalah gratitude ya. Dimulai dari hari ini guys. Even belum kelihatan solusinya, ucapkanlah thanks God atau alhamdulillah tadi berkali-kali. Oke. Itu dia untuk Virgo guys. Kita akan segera teruskan untuk earth sign yang terakhir atau yang ketiga, ada the devil. This is Capricorn. Halo Kepi, apa kabar? Ekalpan di Almighty God, Ekalpan Dark Angel, Ekalpan the Holy Spirit. To come to this reading, please bless this reading for Capricorn. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Kepi selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin. Oke, yang di atas ada the Ten of Wands. Oh my god. Tadi Virgo dapat Ten of Swords dan kamu dapat Ten of Wands. Aduh, ada apa ini earth sign? Dan bottom of the decknya itu ada the Queen of Swords ya. Apa-apa kamu pikirin Capricorn ya, itulah yang terlihat di sini guys. Saat ini ketika kamu melihat video ini pun lagi banyak hal yang kamu pikirkan. Kamu nonton video tarot sambil mikirin macam-macam masalah di dalam hidupmu tentunya ya, atau tantangan-tantangan yang harus kamu hadapi begitu. Karena Ten of Wands ini beban di dalam pikiran guys. It doesn't real anyway. Ya, beban di dalam pikiran itu tidak real. Ini biasanya ketakutan tentang masa lalu, ketakutan tentang masa depan. Kamu melakukan sesuatu dan sedang menunggu hasil, dan kemudian kamu ketakutan berhasil nggak ya. Kamu baru kirim lamaran pekerjaan, begitu baru submit CV ke sebuah perusahaan yang memang sangat kamu favoritkan, kamu pengen bekerja di situ misalnya, dan lagi nunggu kabar nih guys. Kan biasanya 2 minggu, lewat 2 minggu nggak ada lagi. Nggak, aku bercanda. Tapi memang biasanya 2 minggu gitu, dan selama menunggu, aduh gimana nih begitu ya. Ketakutan seperti itu yang disebut dengan the Ten of Wands. Dan kemudian the Ten of Wands ini sering sekali membuat atau kontak ke fisik, artinya itu membuat fisik jadi sakit. Ten of Wands lah yang membuat asam lambung orang naik. Beda dengan the Nine of Swords ya. Nine of Swords dia tuh bisa kendalikan, even overthinking, tapi dia bisa kendalikan. Ten of Wands ini, angka 10 ini yang paling akhir ini untuk minor arcana ini ribet, rempong, dan kemudian itu bisa kena ke fisik. Kamu jadi nggak selera makan misalnya, asam lambung naik, oke, atau karena banyak pikiran asam lambung naik, stres begitu ya. Kadang-kadang bisa ngerasa kayak demam halus, demam tipis-tipis gitu guys. Dan nafas juga bisa bikin demam tipis-tipis. Tapi ambil termometer, tempelin di ketiak, dicek, ternyata nggak ada demam. Nah, itulah the Ten of Wands ya, karena terlalu banyak pikiran. So dalam 7 hari ke depan kamu harus bisa melepaskan, let it go, mengikhlaskan apapun guys. Jadi apapun yang sangat kamu harapkan dan membuat beban pikiran saat ini, kamu harus lepaskan. Bukan menyerah ya guys, but surrender. Itu hal yang berbeda. Menyerah itu kamu tidak akan melakukan apapun lagi, but surrender itu pasrah. Karena kamu yakin bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang tahu yang lebih baik untuk kamu di dalam hidupmu. Kita manusia ini guys sering merasa yang paling tahu tentang hidup kita, tapi sebenarnya enggak ya. Ada yang lebih tahu.
tentang yang terbaik untuk hidup kita. Even menurut kita saat ini adalah indah sekali yang mau kita harapkan ini begitu. Ini akan menjamin masa depan sampai selama-lamanya di dunia ini begitu. Tapi ternyata yang menurut universe bukan itu yang paling baik untuk kita. Dan bisa terjadi perubahan tidak seperti yang kita inginkan, kayak begitu ya. Dan ketika kamu masih tetap berada di Ten of Wands tanpa menyadari bahwa akan ada universe yang tahu lebih baik tentang kamu, itu yang membuat nanti fisikmu itu jadi kena hal negatif tentunya ya. Ya sakit kayak begitu. Jadi kayak kamu tuh disuruh tenangin diri dong gitu. Karena the Queen of Swords ini emotionally unavailable. Dari yang sangat berharap jadi diam. Dari yang sangat kepo gitu ya, lihat-lihat terus gitu gimana. Kalau biasanya orang lamar kerja misalnya contohnya gitu, job street ya, kita kan lihat udah di view belum ya kan. Itu bisa kelihatan kalau misalnya HRD dari perusahaan yang kita lamar itu udah di view belum. Aduh kok masih 0, belum ada view satu pun. Tapi ada yang juga yang udah 7 kali view. Loh kenapa ya 7 kali di view tidak ada respon? Apa ada yang kurang nih dokumen gua kan gitu. Nah itu yang bikin Ten of Wands ya. So let it go. Kamu sudah lakukan yang terbaik, biarkan hasilnya diaturkan oleh universe. Itu yang dibilang di sini. Oke. Mari kita lihat kartu nasihat untuk kamu Capricorn. Deepening, once you are on earth for enough lifetimes, your old soul will begin to long for non-grasping detachment. Deepening. Jadi kayak disuruh memahami tentang seperti apa dunia ini permainannya guys ya. Satu hal yang tadi yang paling penting, karena macam permainan di dunia ini, banyak permainan di dunia ini. Lato-lato salah satu. Enggak aku bercanda. Satu aja yang perlu kamu pahami, bahwa menurutmu baik belum tentu baik menurut Tuhan. Itu aja yang perlu kamu pahami, satu itu aja. Dan kemudian segala sesuatunya di luar kendalimu tidak bisa kamu kontrol, kamu akan lepaskan. Hasil tadi misalnya contohnya adalah lamaran kerja tadi ya kan, kamu kan gak punya kendali di situ ya, kamu gak kenal orang dalam, kamu gak bisa sogok siapapun, itu di luar kontrolmu. Setiap kali kamu berusaha mengontrolnya dengan pikiranmu, kamu sakit. Silakan dilepaskan. Itu deepening yang disebut di sini. Oke, surrender but not give up ya. Pasrah tapi bukan menyerah. Oke, Capricorn, sudah berakhir untuk Earth sign guys. Kita akan segera lanjutkan untuk elemen yang berikutnya. Ada fire sign. Kenapa Cancerian yang muncul? Ya kadang-kadang begitulah. Oke. Fire sign yang pertama adalah Aries. This is the Emperor, kartunya para Aries. Halo Aries. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Aries selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin. Oke, yang di atas the Six of Cups, dan kemudian yang di bawah ada the Hangman. Ini tentang masa lalu guys. Dengan munculnya Six of Cups, mau nggak mau kita akan ngomongin tentang masa lalu ya. Bisa jadi orang lama yang kembali di minggu ini, atau baru-baru ini kamu baru ngelihat atau ngerasa mantanmu tiba-tiba kok dekat lagi gitu ya. Atau bisa jadi tawaran untuk mengulangi peristiwa lama. Peristiwa lama itu bisa jadi memang kamu jalani dulu dan kamu sudah tahu hasilnya seperti apa. Atau memang pernah terlepas karena kamu tidak terima ya. Ada penawaran di masa lalu kemudian kita lepaskan, itu bisa terjadi guys, dan kemudian datang lagi ya. Bisa jadi ini penawarannya mungkin 2 atau 3 tahun terakhir, datang lagi sekarang. Misalnya kalau ini tentang kerja begitu, awalnya kamu ditawarin promosi tapi kamu nggak deh pak gitu ya, saya masih ngurusin pacar saya dulu. Saya belum bisa promosi karena nanti kalau promosi saya sibuk, saya nggak bisa ngurusin pacar saya, lagi hot-hotnya nih pak sama pacar saya, baru jadian. Misalnya begitu 2 tahun yang lalu ya kan. Dan kemudian datang lagi, nah kamu promosi dan mutasi ya, kamu di Jayapura gitu. Jangan pak, kamu saya mau nikah, 2 tahun lalu saya pacaran tapi tahun ini saya mau nikah, gitu nggak bisa lagi. Ya bisa jadi seperti itu guys, oke. Tapi yang jelas ada tawaran datang dan sudah pernah masuk sebelumnya ke dalam hidupmu. Bisa jadi kamu terima dan tahu hasilnya, atau sama sekali belum kamu terima. Atau bisa jadi mantan yang datang lagi, atau bisa jadi sahabat dari masa lalu guys, yang udah lama gak kelihatan datang lagi, oke.
Yang perlu kamu lakukan selama 1 minggu ke depan adalah hold something, tahan sesuatu guys. Kamu akan exciting, kayak senang sekali begitu, tapi kamu harus menahan diri. Itu yang aku lihat di sini, karena hangman ini aku lihat seperti gantung guys. Begitu kamu menahan diri, kamu akan mengetahui sesuatu dalam waktu yang cepat. Di 1 minggu ke depan juga ya. Jadi kalau misalnya hari ini udah ada nih, ketika kamu lihat video ini, kamu udah tahu nih situasi lama yang mau terulang atau orang lama yang sudah muncul kembali ini. Don't do anything apapun itu guys yang berkaitan dengan reconnecting again, jangan lakukan apapun, tunggu dulu. Oke. Nanti sebelum hari Sabtu, kamu akan mengetahui sesuatu informasi penting, dan itu akan menjadi bahan pertimbanganmu untuk menerima orang lama ini atau situasi lama ini. Oke, just hold on. Wait for a minute, kayak begitu kartu hangman ini datang di sini. 1 minggu udah clear semua, kamu nggak perlu menunggu lama-lama ya. Jadi di Sabtu kamu udah bisa bikin keputusan, karena dalam 1 minggu hangman ini sudah datang dalam bentuk pencerahan ke kamu, enlightenment ke kamu, mengenai yang lama datang kembali atau yang orang lama muncul lagi ini. Oke. Aku rasa di Jumat atau Sabtu kamu sudah bisa untuk bertindak mengenai apa maksud orang lama ini datang kembali atau situasi lama ini pengen terulang kembali di dalam hidupmu. Di Jumat Sabtu kamu pasti sudah paham. Kamu bisa langsung buat keputusan tentang apa yang kamu inginkan. Karena hangman ini aku lihat datangnya di sini hanya dalam bentuk warning, peringatan dari universe untuk tidak terburu-buru. Kemungkinan besar kamu exciting dengan hal lama yang terulang atau orang lama yang datang lagi, tapi jangan terburu-buru melakukan sesuatu. Tunggu sebentar, di Jumat Sabtu mungkin kamu baru bisa membuat keputusan. Karena Jumat Sabtu kamu pasti sudah terima enlightenment ini. Oke. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Aries, ada awakening. Kamu kan tersadar, ini hangman ini awakening ya guys. Enlightenment, awakening. Ketika kamu tidak sembarangan bergerak atau sembarangan bertindak di 1 minggu ke depan, kamu akan menyadari sesuatu yang penting, yang adalah makna atau tujuan dari peristiwa lama ini terulang kembali atau orang lama ini datang lagi di dalam hidupmu. Jangan sampai kamu mengulangi kesalahan yang lama. Bisa jadi nanti kamu menolak ya, kalau ini tentang kerjaan atau tawaran mutasi seperti yang aku bilang tadi, kamu nolak lagi. No, jangan langsung ditolak. Begitu tawaran itu datang, bos ngajakin kamu face to face misalnya begitu, kamu langsung gitu nggak. Mending kamu bilang, saya pikirin dulu ya Pak, nanti Jumat Sabtu saya kasih keputusannya. Karena nanti guys, dari setelah kamu bilang hold on, tunggu sebentar, itu akan ada beberapa hari tersisa untuk mendapatkan enlightenment ini. Kamu akan menyadari sesuatu, oke, dan kemudian akan yakin, lalu kemudian kamu akan merespon Six of Cups ini atau tawaran yang berkaitan dengan pengulangan kembali masa lalu atau orang lama datang kembali di dalam hidupmu ya. Silakan ditahan dan kemudian tunggu sampai kamu mendapatkan penjelasan lebih detail mengenai Six of Cups ini, dan itu tidak akan butuh waktu lama kok ya. Dalam 1 minggu ini semuanya clear, oke? Oke Aries, kita akan segera lanjutkan untuk fire sign yang kedua, ada Leo. This is the strange kartunya para Leo. Halo Leo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Leo selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin. Oke, ada The King of Swords dan kemudian di bawahnya ada The Knight of Pentacles ya. Kamu menahan sesuatu saat ini Leo, that's okay. Oke, itu nggak masalah guys. Kamu berusaha cuek atau mungkin mengabaikan atau ada rencana untuk tidak melakukan sesuatu. Kamu tahu sesuatu itu sebenarnya penting untuk hidupmu dalam 7 hari ke depan, but you choose to be silent, to be pasif, tidak melakukan apapun. You choose that, karena ini minor arcana ya. Artinya kalau Leo-nya diam, Leo yang menentukan dia diam, oke? Dalam 7 hari ke depan aku lihat kamu akan berubah pikiran. Kamu akan bergerak guys, dari yang pasif menjadi aktif, menggebu-gebu. Jiwanya muda Leo. Karena Knight ini memang jiwanya muda, seperti prajurit siap tempur. Rela berjuang, rela berkorban, apapun akan dilakukan demi meraih apa yang dia inginkan. Lihat perubahan energi ini dari King menuju Knight. Itu aja dulu guys, kita nggak usah lihat elemennya. Kingnya Sword kan, Knight-nya Pentacles. Dari King menuju Knight itu turun guys dalam 7 hari ke depan. Jadi kayak ada keangkuhan yang hilang, kayak ada kesombongan yang sirna pudar, kayak ada cuek yang akan berakhir, digantikan dengan keaktifan,
aktif begitu ya. Dan kemudian dari Sword yang tentang intelektual, kecerdasan, menjadi Pentacles, hal duniawi. Kemungkinan besar kamu menjadi Knight karena kamu mempertimbangkan keuntungannya bagimu dalam hal duniawi. Kayak begitu yang aku lihat di sini Leo ya. Dan kamu tidak akan menyesali itu guys. I don't know, aku merasa kamu tidak akan menyesalinya ya. Kamu akan kayak oh thanks God gitu. Aku nggak tetap bertahan sebagai King of Swords tapi bisa bergerak menjadi Knight of Pentacles and do something about this kayak begitu. Oke. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Leo. Ada inner power. This is you guys. Iya nggak sih? Ini singa kan? Ada kekuatan dari dalam dirimu guys yang bisa membuatmu turun tahta menjadi seorang prajurit. Seolah-olah menurutmu kayak merendahkan dirimu, tapi kamu tahu inilah yang terbaik. Karena ini dalam hal duniawi, Pentacles, Knight-nya. Dari sisi dunia, yang kulakukan ini adalah yang terbaik. Tapi kalau kamu mungkin melihat dari sisi-sisi lain yang berbeda, King menjadi Knight itu mungkin seperti menurunkan atau merendahkan harga dirimu. Tapi yang kamu lakukan itu adalah yang terbaik. Inner power. Kekuatanlah yang bisa membuat kamu turun dari tahtamu as the King of Swords menjadi Knight of Pentacles. Yang aku lihat ini lebih ke memberi guys. Giving. Generosity. Ya. Seharusnya kamu bisa nggak memberi, tapi kamu jadi memberi. Kenapa bisa begitu? Inner power. Karena kamu adalah Leo yang strength, yang kuat. Harusnya bisa kamu cuekin, kamu abaikan, gak kamu lihat. Karena posisimu adalah King of Swords. Tapi kamu gak mau, kamu memilih untuk turun, melihat, dan memperhatikan apa yang terjadi. Pengen tahu, pengen turut campur. Untuk kebaikan tentunya, karena Knight of Pentacles ini generosity. Memberi, ya. Itu adalah tindakan yang baik Leo. Kamu akan senang sekali dengan yang kamu lakukan di 1 minggu ini. Dan senang itu akan terasa sampai 6 bulan ke depan. Oh thanks God, I did the right thing. Kayak begitu, oke? Nanti kita akan bahas ini di video extended karena kamu dapat video extended Leo. Oke guys, kita lanjutkan untuk fire sign yang ketiga. Ada Sagittarian. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Segi, apa kabar Segi bum bum? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for my Sagittarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Sagittarius selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, oke? Oke, ada the Eight of Pentacles dan kemudian the Hangman. Ada yang kamu lakukan bersama seseorang atau beberapa orang saat ini guys, dan kamu menikmatinya. That's the Eight of Pentacles, collaboration. Kerjasama yang menurutmu menguntungkan. Even ini Pentacles bukan berarti ini nggak bisa tentang relationship ya. Bisa jadi kamu mendekati seseorang mau sama mau tapi punya tujuan yang berbeda. Let's say misalnya Om senang dengan seorang atau sugar daddy dengan seorang daughter atau son-nya. Sugar daughter atau sugar son-nya ya. Sugar daddy menginginkan sesuatu dan kemudian daughter-nya ini mendapatkan sesuatu gitu ya. Dalam hal Pentacles tentunya kerjasama. Dua-duanya sama-sama beruntung karena mendapatkan apa yang diinginkan dan tidak ada yang dirugikan. Aku lihat di sini apapun itu bentuknya kerjasama ya guys. Bisa jadi memang ini benar-benar literally collaboration, artinya kamu punya bisnis dan bekerja sama dengan pihak lain saat ini dan menguntungkan menurutmu. Kamu senang kerjasama itu. Tapi hold on for a week. 1 minggu ke depan kamu akan mengetahui sesuatu tentang kerjasama ini dan itu kayak menyuruh kamu untuk tunggu dulu. Ya, jadi nextnya apapun yang penting-penting yang akan kamu lakukan bersama mereka atau dia dalam kerjasama ini ditahan dulu. Karena informasi penting ini bisa kamu jadikan kayak pedoman guys untuk mempertimbangkan apakah kerjasama ini akan dilanjutkan atau tidak. Karena kartu The Hangman ini adalah awakening, kayak enlightenment, kayak pencerahan. Dia mirip-mirip hermit. Ada informasi yang penting dan kebenaran yang dikasih tahu ke kamu dalam 1 minggu ke depan mengenai kerjasama ini atau hubungan ini. Ya, jadi sebelum kamu benar-benar memahami informasi tersebut yang diberikan oleh universe itu, jangan melakukan apapun yang mungkin akan berakibat fatal. Kayak gitu ya guys. Kita ambil contoh tentang kerjasama bisnis ya.
dalam 1 minggu ini sebenarnya kamu mau sign lagi, misalnya invest lebih banyak dana misalnya dalam bisnis ini. Eh, itu nanti akan terjadi di hari Rabu atau hari Kamis misalnya begitu. No, tunda dulu. Tunda dulu at least sampai Jumat atau Sabtu. Karena sebelum Jumat, kamu akan mendapatkan informasi tentang kerjasama ini ke depannya, dan kemungkinan besar itu hal yang penting sekali guys. Kenapa? Karena divine intervention ya. Karena Tuhan yang langsung kasih tahu ke kamu ada sesuatu yang perlu kamu ketahui mengenai Eight of Pentacles yang kamu jalani saat ini. Nanti setelah aku kasih tahu, baru kamu bisa buat keputusan ke depannya seperti apa, kayak begitu guys. Oke. Nasihat untuk kamu adalah liberation. The doubt and fear still come up. You don't believe anymore that they are you. Liberation guys. Kayak ada yang perlu kamu curigai dari Eight of Pentacles ini. 1 minggu ke depan tindakanmu mungkin akan fatal, akan kamu sesali. Karena kamu kan masih nggak ngelihat ada yang perlu dicurigai dari The Eight of Pentacles ini. Kayak ada musuh di dalam selimut. Kayak ada yang diam-diam pengen menjatuhkanmu. Kayak ada yang diam-diam berencana buruk ke kamu. Tapi kamu enjoy. Karena mereka berhasil, atau dia berhasil camouflage ya guys. Dia tuh berhasil menunjukkan sisi yang berbeda. Sisi mereka yang bukan sebenarnya ke kamu. Dan itu yang mau ditunjukkan oleh universe. Kayak mau dikasih tahu gitu guys. Mereka itu aslinya seperti ini, atau dia itu aslinya seperti ini. Oke. Ada yang tersembunyi darimu. Dan kedepannya aku lihat kamu tidak akan mempercayainya lagi, Sagittarius. Kamu tidak akan bisa mempercayainya lagi. Karena ini liberation guys. Kamu tidak yakin dia adalah orang yang tepat, atau mereka adalah pihak yang tepat untuk ada di dekatmu ke depannya. Kayak begitu yang dikatakan di sini. Setelah kamu mendapatkan awakening ini. So wait for a moment ya, ditunggu. Jangan terburu-buru. Oke. Kalau ada pun yang perlu kamu tanda tangani atau yang harus kamu putuskan begitu guys di 1 minggu ke depan, tunggu dulu ya gitu, pura-pura aja guys. Aku lagi ada urusan nih gitu. Tunggu aja sampai Jumat atau Sabtu, itu adalah waktu yang paling aman setelah kamu mendapatkan the awakening ini. Oke. Oke. Sagittarius sudah selesai. Kita akan segera masuk guys ke air sign. Dimulai dari Libra. This is the Justice, kartunya para Libra. Halo Libra. Hey Libra. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Libra selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke. Yang di atas ada The Page of Pentacles, dan kemudian di bawah ada The Ace of Wands ya. Ini adalah scraping moment yang aku lihat yang terjadi di dalam hidupmu Libra. Kamu telah belajar sesuatu mengenai sesuatu. Oke. Ada pelajaran yang berhasil kamu ambil atau kamu petik, istilahnya guys ya, petik dari beberapa waktu sebelumnya, dan di minggu ini adalah kamu akhirnya bilang, "Oh, oke deh. Ya, cukup tahu aja." Kurang lebih begitu ya guys, kalimat-kalimat kunci yang akan kamu rasakan atau yang akan kamu ucapkan dalam awal-awal minggu ini. Ya udah, kalau udah tahu begitu, aku nanti nextnya tahu harus bersikap bagaimana. That's the Page of Pentacles. You learn your lesson. Pelajaran yang diberikan ke kamu telah kamu kuasai dan tesnya kamu lulus. Kamu seperti akan memulai sesuatu yang baru, karena page ini unstable guys ya, terombang ambing. Kamu harus bisa menguatkan dirimu untuk tidak kembali ke godaan yang lama, mengulang kembali kesalahan yang lama, atau untuk tidak teriming-iming atau iming-iming itu kayak apa ya guys? Kayak dikasih janji-janji indah. Gitu deh ya. Dek, ikut abang, nanti abang kasih kerupuk, kayak begitu. Jangan terulang lagi yang sama, karena kamu sudah lulus dari pelajaranmu, walaupun kamu harus kayak mengulang lagi dari awal. The Page of Pentacles. Ya, buktikan bahwa kamu telah lulus, bahwa pelajaran itu telah kamu kuasai dengan baik, supaya tidak terulang kembali. Selama hal yang sama masih berulang berkali-kali, Libra, itu tandanya kamu tidak lulus guys. Ya, ini kesempatan kamu membuktikan bahwa kamu tidak perlu mengulangi kembali kesalahan yang lama, dan tunjukkan ke dirimu sendiri bahwa kamu telah lulus, dan tunjukkan ke semua orang, I'm not that stupid. Bisa jadi kamu menganggap dirimu beberapa waktu yang lalu, bodoh banget sih gua, kayak gitu ya. No, kamu mungkin menyesali yang kemarin-kemarin, tapi yang kemarin itu bukan berarti dirimu yang kedepannya atau dirimu yang sekarang ya. Kalau menurutmu kamu dulu bodoh di masa lalu, pastikan kamu nggak bodoh lagi di masa depan atau di masa sekarang. That's the Ace of Wands, new beginning.
This is minor arcana. 2 kartu untuk kamu adalah minor arcana. Kamu yang tentukan, kamu yang jalani, kamu yang lakukan. Kalau memang betul kamu sudah tahu pelajaranmu, lakukan yang baru sesuai dengan ilmu yang kamu dapatkan dari pelajaran sebelumnya. Days of Wands. Dalam 1 minggu ke depan, aku melihat ada godaan yang sangat kuat sekali untuk mengulangi kesalahan yang lama Libra. Agak tahu apa itu, tapi mudah-mudahan kamu bisa berhasil tetap kuat ya guys. Oke, True Offering. True Offering takes what can be unbearable cross and returns it to love. Ada penawaran yang benar-benar jujur untukmu. Aku lihat dari datangnya Ace of Wands ini. Tapi kamu itu kayak masih melihat-lihat apakah yang sudah berlalu di belakang itu masih ada kesempatan untuk terulang kembali. Kayak begitu Libra. Ya. Penawaran ini bisa macam-macam ya guys. Bisa jadi penawaran ini datang bentuknya tidak sama dengan yang baru-baru ini lepas dari hidupmu penawarannya. No. Atau yang baru-baru ini membuatmu gagal. Bisa jadi ini yang baru berbeda. Tapi kemungkinan besar kamu tidak lihat. Tapi ada dalam 1 minggu ke depan True Offering. Penawarannya benar-benar tulus. Bisa jadi dari seseorang atau dari universe guys, melalui seseorang atau dalam keadaan situasi tertentu ya. Ditawarkan untuk tenang misalnya, ditawarkan untuk tidak perlu terlalu repot, terlalu rempong begitu misalnya. Padahal di masa lalu repot dan rempong gitu ya. Dan kamu gak mau melihat ini karena masih mengingat masa lalu ada yang perlu diperbaiki. Now, tidak ada yang perlu diperbaiki dari masa lalu. Yang perlu kamu perbaiki adalah masa sekarang dengan melihat ke masa lalu. Masa lalu kamu gak bisa perbaikin lagi Libra. Masa lalu sudah berakhir, itu ilusi sekarang. Yang real sekarang adalah masa sekarang, now, the present. Silakan lakukan versi terbaikmu, kayak begitu yang aku lihat di sini guys. Karena akan ada True Offering untuk kamu Libra ya. Oke. Kita akan teruskan untuk air sign yang kedua guys. Ada Gemini, The Lovers. This is Gemini card. Halo Gemini, apa kabar guys? Ekalpan di Almighty God, Ekalpan Dark Angel, Ekalpan Holy Spirit, Ekalpan this reading, this reading. For my Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Gemini selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, 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 amin. Oke, yang di atas ada the Ten of Pentacles. This is nice Gemini. Dan kemudian di bawah ada the Ace of Cup, unconditional love ya. Unconditional love itu to yourself. Aku lihat di sini dari the Ten of Pentacles. Kamu sibuk banget aku lihat Gemini dengan apapun itu ya guys yang kamu jalani saat ini. Bisa jadi bekerja, bisa jadi sibuk dalam mengurus bisnismu, bisa jadi sibuk dalam pelajaranmu. Kamu mungkin kuliah S2, S1 atau S3. Banyak hal duniawi yang kayak ini saat ini mengejar-ngejar kamu Gemini. Cita-citamu, targetmu di bulan Januari yang harus bisa kamu capai. Kamu terlihat sangat antusias sekali dengan hal duniawi saat ini Gemini. That's the Ten of Pentacles I think here. Dan kemudian, hey stop Gemini. Look at yourself now. Dalam 7 hari ke depan, look at yourself really really close. Ambil cermin, lihat dirimu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah dalam mengejar hal duniawi ini kamu sedang baik-baik saja Gemini? Because the Ace of Cups, guys, love yourself. Kayak lagu Justin Bieber, you can't stop me love myself. Kamu tidak akan pernah bisa menghentikanku untuk mencintai diriku sendiri. Dan kamu akan bilang itu ke hal duniawi ini. Ada orang yang selalu disibukkan dengan hal-hal duniawi guys, sampai lupa tentang memperhatikan dirinya sendiri. Kapan terakhir kali kamu liburan Gemini? Kapan terakhir kali kamu telepon orang tua kamu dari sibuknya kerjaanmu? Ayo. Kapan terakhir kali kamu bawa anak-anak kamu jalan-jalan? Nggak sempat, bahkan awal tahun kemarin lembur Ray, jadi belum sempat liburan gitu. Kapan terakhir kali kamu pergi ke salon kecantikan mungkin untuk merawat dirimu? Kapan terakhir kali kamu membeli sesuatu yang kamu sukai untuk menyenangkan hatimu? Karena selama ini kamu selalu membeli sesuatu yang mungkin untuk kebutuhan keluarga. Oke. Do something to yourself Gemini for the next 7 days. 7 hari ke depan ini penting sekali untuk mencintai dirimu sendiri, aku lihat, daripada mencintai dunia ini. Oke. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Expansiveness, yes. Eternity is far more creative than the rigid, constrained and exhausted ego.
memang guys di tarot itu semua pentacles itu kaitannya dengan ego ya, makanya Taurus, Virgo, Capricorn itu ego kata mereka. Kata zodiak yang lain begitu, karena memang earth sign itu simbolnya ego, tentang mempertahankan dunia ini, mempertahankan diri supaya bisa tetap tegak berdiri di dunia ini yang kamu lakukan saat ini. Dan expansiveness ini yang aku rasa adalah jangan hanya dunia saja yang kamu pikirkan, karena hidupmu ini terbatas. Ya, hidup kita semua terbatas, Gemini. Berapa sih umur manusia, guys, bisa maksimal? Kayak begitu yang mau dibilangkan ke kamu. Dan ini keras peringatannya, Gemini, bukan yang main-main, oke? Look at yourself very close at the mirror and then love yourself. That's the unconditional love ya, guys. Dari kartu The Ace of Cups itu love yourself itu unconditional love. Seharusnya kamu bisa mengorbankan semua dunia ini demi dirimu, kayak begitu, guys. Saking kerasnya peringatan ini untuk kamu. Oke, kamu dapat video extended Gemini, nanti kita akan bahas tentang ini ke kamu ya. Jangan sampai dunia membutakanmu, karena kamu pun, guys, perlu untuk kamu perhatikan. Oke, kita akan segera lanjutkan untuk air sign yang terakhir. This is Aquarian, guys. Kartunya para Aquarius, The Star. I call upon the Almighty, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading. For Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Aquarius selama 7 hari ke depan ya, guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada the Three of Pentacles, dan kemudian yang di bawah ada the Eight of Swords. Aku rasa ada beberapa orang, bahkan banyak mungkin ya, Aquarius, yang mengagumi kamu saat ini, guys ya. Mengingat-ingat kamu, kemudian membahas kamu itu dijadikan bahan pembicaraan kayak begitu. Karena the Three of Pentacles ini identik dengan creativity, pekerjaan yang terlihat stunning, yang luar biasa begitu, dan kemudian banyak dibicarakan orang di belakang. Tentunya ada pro dan kontra, guys, dalam the Three of Pentacles. Karena kartu Three of Pentacles itu, kalau konvensional decknya itu dia seperti seniman pemahat, oke? Dia memahat hasil karyanya, makanya kartu Three of Pentacles itu kaitannya adalah creativity. Dan kemudian akan terlihat ada 2 orang di sini yang kayak lagi gosip gitu, guys, ya kan? Yang satunya pro dan yang satunya kontra, yang satu mengagumi, yang satu kayak mengkritik kayak begitu. Jadi apapun yang kamu kerjakan saat ini, Aquarius, pasti akan selalu ada pro dan kontranya. Pasti akan ada yang suka dan gak suka. Pasti akan selalu ada yang membicarakan dari belakang. Don't worry about that. This is Earth ya. Begitulah memang hidup ini. Dunia ini seperti itu ya. Panggung sandiwara, kamu aktornya, dan kemudian yang lain penontonnya. Penonton berhak menilai aktingmu, berhak menilai kinerjamu, berhak menilai bla bla bla. Oke, dan itu bukan urusan kamu. You don't need to give a fuck about that. Oke, kerjakan saja apa yang perlu kamu kerjakan dalam 1 minggu ke depan ini, Aquarius, dan kemudian don't worry about other people thinks about that. Ya, karena memang kamu sedang dalam masa-masa kreatif yang tinggi, aku lihat di sini. Kemungkinan besar kamu sedang mengerjakan special project. Kemungkinan besar kamu sedang dipercaya atau ada assessment dari kantor untuk melakukan sesuatu, pekerjaan tertentu begitu. Dan kemudian banyak sekali pergunjingan yang kamu lihat. Seolah-olah kayak ngung-ngung, kayak suara lebah gitu di belakang, mengomentari semua yang kamu kerjakan. But you do it right. Yang kamu kerjakan selama 1 minggu ke depan ini baik. Three of Pentacles itu kayak bukan tentang baik dan benar, guys, sebenarnya ya. Karena kreativitas itu sama seperti karya seni. Siapa sih yang bisa bilang karya seni ini bagus atau buruk? Enggak. Karena tergantung apresiasi orang. Begitu juga dengan yang kamu lakukan saat ini, Aquarius. Nggak ada yang bisa bilang itu baik buruk, karena ini special project aku rasa tentang kreativitasmu. Just be yourself, do it yourself, and don't give a fuck about other people thinks about that. Ya, itu yang paling penting dalam 7 hari ke depan. Dan aku lihat banyak Aquarius yang akan jadi ndak bisa kreatif, jadi ndak bisa ekspresif, jadi ndak bisa bebas, guys, karena terlalu mendengarkan dengung lebah tadi. Ngung 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 ngung. Jadi kayak sulit bergerak, jadi terbatas, kamu ketakutan. Nanti kalau aku angkat tangan, jangan-jangan orang pada ketawa. Kalau aku turunkan tangan, jangan-jangan orang pada misuh-misuh. Kalau aku bicara, jangan-jangan orang nanti langsung mencemooh. Nah, no.
7 hari ke depan bukan waktu yang tepat untuk memikirkan itu, karena ini yang aku lihat ke depannya, oke? Don't do that, ya. The Three of Pentacles adalah creativity. Tidak ada yang salah dan benar dari yang kamu lakukan itu. Just do it because you wanna do it, oke? Oke, ada divine flow. Eventually, one sublime desire takes precedence over all others. To follow the Tao, the divine flows at all costs. Ini kayak rencana Tuhan katanya ke kamu, Aquarius, ya. Termasuk gunjingan-gunjingan orang tadi, termasuk ngungung suara lebah tadi, itu memang part of the show. Itu adalah bagian dari pertunjukan yang sedang kamu jalankan saat ini di dunia ini. Just be the actor atau the actress, okay? Because you are an actor or actress, ya. Bisa jadi kamu memang kerja di bagian seni, guys, atau desain kreatif begitu ya. Mana kamu baru join lagi ke perusahaan misalnya, kamu lagi ditantang untuk bikin desain yang baru atau bikin suatu kreativitas yang baru. Dan kemudian senior kamu kayak oh jojo, nah don't worry, don't give a fuck about that, okay? Divine flow, aku rasa kamu berada di jalur yang tepat, karena flow ini, guys, seperti gelombang, ombak, arus yang datang dari universe, ya. Yang kamu kerjakan saat ini benar, silahkan teruskan, be strong, jangan menjadi terbatas karena hal-hal yang gak penting yang dibicarakan oleh orang tentang kamu, oke? Oke, berakhirlah sudah untuk air sign, guys. Kita akan segera lanjutkan ke water sign. Yang pertama kita akan mulai dari Cancerian. Halo Cancer, this is the Chariot, kartunya para Cancerian. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Cancer selama 7 hari ke depan ya, guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin. Oke, yang di atas ada kartu The Death. Dan di bawah ada kartu The Magician, Cancer. Divine Intervention sangat kuat sekali untuk kamu dalam 7 hari ke depan ya, guys. Karena dua-duanya kamu dapat kartu Major Arcana. Artinya ini di luar kendalimu, guys. Kamu hanya perlu menjalaninya. Kamu hanya perlu memahaminya. Oh, ini toh yang sedang terjadi. The Death ini adalah transformasi, evolusi, perubahan. Kata kunci untuk The Death adalah itu menuju yang baik di dalam hidupmu. Dan kata kunci satu laginya atau kabar buruknya adalah kamu harus melepaskan sesuatu atau mengorbankan sesuatu. Karena, guys, dimana-mana evolusi atau revolution itu akan memakan anaknya sendiri. Siapa yang bilang itu? Rocky Gerung ya? Atau Soekarno, aku lupa. Perubahan menuju ke arah yang lebih baik akan mengorbankan sesuatu. Dan kamu akan melihat pengorbananmu di awal-awal minggu ini, guys. Aku rasa dimulai dari hari ini sampai di hari Selasa atau Rabu, ya. Kita bilang, guys, misalnya ini tentang pekerjaan lah ya. Kamu dapat penawaran, mulai mulai minggu depan kamu itu akan pindah ya, kamu naik loh, kamu naik jabatan. Dari awalnya kamu supervisor, kamu akan pindah ke kota lain tapi jadi manajer. Atau dari awalnya kamu team leader, kamu akan pindah ke kota lain jadi supervisor. Kayak begitu, ada peningkatan, oke? That's the death, transformation. Dan kemudian apa yang akan kamu korbankan? Teman-teman kantormu, teman-teman satu timmu, keluargamu mungkin, guys, oke? Karena kamu tinggal di Jakarta misalnya dan akan segera dipindah ke Surabaya begitu, kamu harus tinggalkan keluargamu, kamu harus tinggalkan sahabat-sahabatmu, teman-teman nongkrong begitu ya, guys. Kamar tidurmu saat ini, rumahmu itu harus ditinggalkan. That's your sacrifice, pengorbanan kamu untuk proses transformasi ini. Ketika nanti kamu memikirkan hal-hal yang harus kamu lepaskan, tutupi dia dengan meyakinkan dirimu bahwa this is the best for me. Kadang-kadang memang ada transformasi yang terjadi yang kemudian kita tolak, guys. Misalnya kayak, aduh saya belum siap deh untuk pindah misalnya begitu ya. That's okay. Tapi yang aku lihat di sini adalah kesempatan yang baik, guys. Karena near-nya itu dalam 7 hari ke depan The Magician. It's like a miracle, apa-apa akan dimudahkan untukmu. Kalau misalnya kamu punya kucing yang belum tahu siapa yang harus ngurusin karena kamu ngekos di Jakarta misalnya begitu, tiba-tiba nanti datang sahabat baikmu, udah kucing titip sama aku, don't worry, nanti sekali-sekali aku bawa main ke Surabaya, lewat tol juga bisa, atau kamu datang dari Surabaya ke Jakarta langsung ke apartemen aku aja buat lihat kucingmu, bisa jadi begitu. Oh my god, it's like a miracle. Hambatan-hambatan apapun yang kamu rasa sebagai kayak apa ya, guys, batu sandungan untuk proses transformation ini akan dimudahkan bagimu. The Magician, it's like a miracle ya. Kamu punya sword, kamu punya cups, kamu punya wands, dan kamu punya pentacles. Itulah simbol dari The Magician. Cups, wands, sword, dan kemudian pentacles.
Semua yang kamu butuhkan untuk proses transformasi ini sudah disiapkan untukmu. Makanya dari awal aku bilang guys, ini adalah divine intervention. Yang kamu butuhkan disiapkan, kamu tinggal jalani saja. I should say congratulations to you, Scorpio, ya. Ada perubahan besar guys yang kamu jalani, walaupun kamu harus mengorbankan sesuatu, dan kesulitan dalam 7 hari ke depan ini akan dipermudah bagimu dengan munculnya the magician di sini, oke? Your path. Nasihat dari universe untukmu, ini jalanmu. Memang harus ini yang terjadi. Begini perubahan yang kutetapkan di dalam hidupmu, Scorpio, Cancerian, di 1 minggu ke depan, di bulan Januari ini. Just accept that. Aku selalu membuat yang terbaik untukmu. Kayak begitu guys, your path. Jalurmu, jalanmu, takdirmu, kayak begitu ya. Aku tidak melihat sisi jelek untuk kartu yang keluar ini guys, karena Major Arcana, semua kartu Major Arcana yang keluar itu untuk kebaikan manusia. Tidak dipahami manusia, tapi untuk kebaikan manusia. Kamu gak paham sekarang kenapa harus sekarang terjadi transformasi ini, perubahan ini. Tapi nanti mungkin 2 atau 3 minggu ke depan kamu tahu, oh ini toh tujuannya. Mari kita ambil contoh tentang kerja. Kenapa harus sekarang aku dipindahkan, dimutasi? Oh ternyata karena sekarang lagi bos yang baik di sebelah sana, di kantor sana. Who knows? Ya gak sih? Oke, karena lucky itu guys ada di mana-mana, kesempatan untuk beruntung itu ada di mana-mana. Dan karena ini dua-duanya Major Arcana, percayalah bahwa yang dilakukan ke kamu 1 minggu ke depan ini karena universe tahu itu yang terbaik untukmu, oke? Oke guys, kita akan segera teruskan untuk zodiak Scorpio ya. Yes, this is the death kartunya para Scorpio. Halo Scorpio. I call upon the Almighty God, the God of Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For my Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Scorpio dalam 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, di atas ada kartu The Six of Wands dan di bawah ada kartu The Five of Wands. Wow, what the hell is going on here? Oke Scorpio, kamu melakukan sesuatu baru-baru ini guys, dan menurutmu itulah yang terbaik dan kamu merasa menang. Six of Wands itu orang baru pulang perang guys ya. Dieluk-elukan. Mungkin saat ini beberapa dari sahabatmu atau anggota keluargamu bilang, iya mantep, bagus deh, untung deh kamu melakukan ini. Wih keren banget. Gak nyangka ya kalau lu bisa bertindak seperti itu. Banyak pujian yang masuk ke kamu guys, dimulai dari Minggu, Senin, Selasa ya. Aku rasa Minggu, Senin, Selasa sampai Rabu juga. Dan kamu akan bangga dengan tindakanmu tersebut tanpa kamu sadari. Bukan tindakanmu yang bikin kamu bangga, tapi pujian dari orang-orang di sekelilingmu. Kamu itu kayak merasa dapat support, dapat dukungan. Karena setelah itu Five of Wands, you did something you don't wanna do. Kamu melakukan sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan, Scorpio. Jadi berarti aku bisa simpulkan kamu berada di sekeliling orang-orang yang tidak tepat saat ini. Kenapa? Karena mereka mensupport kamu melakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan. Mereka tidak kenal dirimu Scorpio. Kamu berada dalam kumpulan atau masuk sarang penyamun. Mereka tidak paham kamu. Mereka membuatmu merasa tenang saat ini tanpa mengerti isi hatimu yang paling dalam. Siapapun yang mensupport itu ya guys, karena Six of Wands ini sorak-sorai kepulangan seseorang dari medan perang dan kemudian dieluk-elukkan. Ada keputusan atau tindakan yang kamu lakukan dan kemudian orang-orang di sekelilingmu bilang keren, hebat. Dan mereka nggak tahu bahwa kamu sangat-sangat menyesali tindakanmu tersebut. Karena Five of Wands ini guys adalah konflik batin. Orang yang melakukan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, Scorpio. Okay. So, you are sad but other people thinks you happy. Kamu sedih, orang-orang di sekitarmu mikir kamu happy. Itu yang terjadi dalam 7 hari ke depan. Nggak penting orang Scorpio, kamu yang penting. Nggak penting orang ya. Apapun pendapat orang itu adalah hak mereka, kebebasan mereka. Dan itu bukan urusan kamu. Even mereka bilang kamu hebat, keren, tapi kalau kamu merasa dirimu nggak hebat atau nggak keren dalam membuat keputusan atau melakukan tindakan itu nanti di Minggu, Senin, Selasa ini, you should do something to make it right. Bisa jadi kamu harus meminta maaf ya guys. Ini bisa jadi
bestie-bestian, cewek-cewek ngumpul 3 orang atau 4 orang begitu, dan kamu berantem sama sahabatmu, dan kemudian orang-orang lain atau teman-temanmu yang lain bilang, ih keren banget tuh, memang orangnya songong banget tuh, si Jainab itu memang songong banget, untung deh lu maki dia, nah kayak begitu. Tapi kamu nggak senang, loh kenapa gua maki Jainab? Jainab itu sahabat gua, waktu gua nangis-nangis dia tuh selalu melukin gua begitu. You need to do something to make it right. Karena Five of Wands ini gampang aja membuatnya benar, Scorpio. Kamu harus melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada di dalam hatimu. Make it in line. Your action, your heart, and your mind. Searah pikiran, hati, dan tindakan, kamu akan keluar dari the Five of Wands. Tapi dalam 7 hari ke depan aku lihat Five of Wands berarti itu tidak inline guys ya. Yang perlu kamu lakukan adalah make it inline ya. Ada waktu dalam 7 hari ke depan. Contoh tadi aku udah kasih tahu tentang sahabat itu ya. Bisa jadi ini dalam hal pekerjaan, bisa jadi juga ini dalam hal rumah tangga, bisa jadi dalam pacaran, pertunangan. Intinya orang-orang kayak bertepuk tangan karena mengagumi tindakanmu, tapi tindakanmu itu sendiri kamu sesali. So, yang paling penting bagimu adalah membetulkan tindakanmu tadi ya. Kalau perlu minta maaf, silakan minta maaf. Invite help. Invite the divine to pursue you. Seriously, just say I'm finally ready. God, pursue me. Tidak ada yang membantu kamu, Scorpio, yang aku lihat. Yang ada hanyalah yang memuji-mujimu. Dan aku tidak tahu motif mereka seperti apa saat ini. Tapi yang jelas, kalau kamu sedih di tengah-tengah pujian mereka, artinya mereka bukan orang yang tepat untuk ada di dekatmu. Even mereka mungkin tidak punya niat jelek ke kamu, tapi mereka tidak bisa memahami kamu. Invite help. Kamu harus cari bantuan, Scorpio, untuk membetulkan apapun yang sudah kamu lakukan yang saat ini kamu sesali atau yang sebentar lagi akan kamu sesali. Masih ada waktu to make it right, ya. Untuk membetulkannya masih ada waktu dalam 7 hari ke depan. Oke, guys. Oke, kamu nggak dapat video extended, sorry. Kita akan teruskan untuk zodiak yang terakhir, yang selalu saja terakhir. Tapi selalu yang utama di hatiku ya. Setelah Gemini ya, guys, ada Pisces. Halo Pisces, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Pisces dalam 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, the Queen of Swords dan kemudian the Ten of Wands. Ini lain ceritanya guys. Sebentar, aku tak minum dulu sebentar. Karena urgent message ini readingan paling panjang guys, sepanjang jalan kenangan. Dari semua segmen-segmennya Be Delightful yang paling panjang itu urgent message, dan aku nggak bisa pause, nggak bisa stop. Karena setelah itu aku akan blank. Ya, jadi memang harus selesai dalam 1 jam kurang lebih, oke? The Queen of Swords itu, I don't want to give a fuck about something, oke? Fuck off. Apapun itu aku nggak peduli. Tentang apapun itu yang terjadi, apapun yang katanya memang harusnya aku tanggung jawabi atau harus aku lakukan, aku nggak mau lakukan. Queen of Swords ini sense-nya adalah galak dan kemudian pasif guys. Galak dan pasif itu berbahaya ya. Lain kalau galak agresif. Karena galak agresif kita bisa baca ya kan, dia lagi marah gitu, kita bisa menghindar. Kalau dia datang bawa gagang sapu, kita bisa pergi lari, jangan sampai kena pukul gagang sapu begitu. Nah, Queen of Swords ini diam, tidak terbaca, tidak melakukan apapun, tapi galaknya minta ampun guys. Ratu Senggol Bacok. Kalau kamu biasa atau sudah sering main ke Be Delightful, udah lama gitu ya guys. Di awal-awal aku selalu bilang Queen of Swords ini Ratu Senggol Bacok. Dicolek dia marah, tapi selama nggak dia apa-apai dia akan diam. Dan kemungkinan besar akan banyak trigger dari faktor eksternal yang kayak mau colek-colek kamu. Dan membuat emosimu akan meningkat di 1 minggu ke depan Pisces ya. Karena kamu memang lagi mencoba untuk cuek ke sesuatu atau not doing something ya, artinya diam-diam saja. But be careful guys, dalam 7 hari ke depan even ada atau tidak ada trigger dari faktor eksternal yang mau colek kamu, the Ten of Wands yang muncul. Semakin diam kamu, semakin pusing kamu Pisces. Ayo, kenapa itu guys? Semakin kamu diam, kamu semakin pusing. Semakin banyak yang kamu pikirkan. You think you need to do something, but still you don't want to do anything. Kayaknya aku harus begini deh. Enggak boleh. Aku tidak akan melakukan itu. Biar bagaimanapun aku tidak akan melakukan apapun. Itu yang terlihat dalam 1 minggu ke depan ya. Seharusnya Pisces, kalau tindakanmu
tidak melakukan apapun itu adalah benar sesuai dengan apa yang kamu inginkan, maka ini tidak akan keluar. Ten of Wands tidak akan terjadi. Kamu gak bakal pusing, gak bakal sakit kepala dengan yang kamu lakukan saat ini, karena kamu melakukan tindakan yang tepat. Kalau kamu sakit kepala, itu artinya kamu melakukan hal yang tidak tepat. Itu aja yang mau aku bilang ke kamu, Pisces, oke? Karena nanti ada video extended ya guys, kita akan bahas ini lebih detail. Clearing. As true offering arises, it becomes easy to let go. You start to trust that more will always arrive. You shift from mind to God's. Such freedom. Clearing, ada yang harus kamu bereskan Pisces, jadi jangan diam ya guys. Itu yang terlihat di sini. Apa kartu yang terbuka itu yang harus aku bacakan ya. Karena kalau seandainya memang diam itu betul, kamu tidak akan Ten of Wands, maka untuk membuang Ten of Wands ini dari energimu dalam 1 minggu ke depan, kamu harus melakukan sesuatu, bukan diam, oke? Oke, kita akan lihat ini di video extended nantinya guys, karena kamu Pisces mendapatkan video extended. Oke. Dengan berakhirnya Pisces, maka berakhirlah readingan urgent message untuk kali ini ya guys. Halo, siapa tadi kamu? Taurus ya, dan kemudian halo Leo ya, kemudian halo Gemini, dan halo Pisces. Oke, kalau kamu merasa ini adalah readinganmu, resonate dengan apa yang aku sampaikan, dan kemudian tertarik untuk melihat informasi lebih detail tentang urgent message for the next 7 days kali ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kamu all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di urgent message reading kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much guys. Dadah.